Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah kita coba membaca kitab Qawaidu fil Imla di Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Ini mimbabil murajaah dari yang sudah kita pelajari di Bahjatul Tullab. Insyaallah ini juga lebih kepada perapian yang kemarin sudah kita selesaikan di Bahja. Ini merapikan maklumat dan tentu mematangkannya. Insyaallah kita baca dulu terkait Kitabatul Alif. Qala al-musannif rahimallahu taala, nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumikum fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini beliau rahimallahu taala memulai musannafnya dengan al-basmalah sebagaimana ini adatul musannifin di asbabin thalathah. Pertama, iktidaan bil Qur'anil Karim. Yang kedua, ta'assiyan bisunnatin Nabi al-fi'liyah, karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memulai tulisannya dengan al-basmalah. Dan yang ketiga, ta'assiyan bisunnatin Nabi al-qauliyah. Meskipun secara sanad hadisnya ini diperselisihkan, namun seperti Al-Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Daqiq Al-Aid itu melihat pengamalannya, itu hadis qala alaihi salatu wassalam, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar, yang artinya naqisul barakah. Kata beliau rahimallahu taala, hadhihi qawaidu. Ini kita baca tanpa tanwin karena dia mamnu minas saraf. Karena apa? Sigatu muntahal jumu, karena setelah alif taksirnya ada dua huruf. Hadhihi qawaidu fil imla'i. Disebutkan kaidah pertama, al-qaidatul ula fi kitabatil alif. Jadi nanti akan ada 5 pembahasan besar yang akan beliau sebutkan, dan itu semuanya sudah kita pelajari di mana, di Bahjah. Kita coba baca Kitabatul Alif sambil memurajaah. Qala rahimallahu taala, al-qaidatul ula fi kitabatil alif. Ini alif di sini tentunya alif apa saat? Alif layyinah. Ini yang dia alif sakinatun abadan, alif yang dia selalu sukun. Karena kita bilang alif itu ada 2, ada alif layyinah, ada alif yabisah. Alif yabisah itu maksudnya adalah hamzah, yaitu alif mutaharrikah kata ulama. Ya, itulah hamzah. Nah, ini nanti mungkin akan disebutkan dulu di pembahasan yang selanjutnya. Nah, pertama beliau akan menyebutkan kaidah dalam penulisan alif, itu alif layyinah. Beliau sebutkan pertama terkait maudhi', lil alifi maudhi'an. Nah, ini kan seperti yang pertama kali apa kita sebutkan ketika menjelaskan apa penulisan alif. Nah, kita harus bedakan alifnya di tengah atau di akhir. Nah, jadi dua keadaannya apa? Ima dia di tengah kata atau di akhir kata. Tidak mungkin alif itu di awal kata, karena alif ini sakinah. Wal arab la tabda'u bis sakin. Lil alifi maudhi'ani ahaduhuma an takuna fi wasatil kalimah. Ini saat fi wasatil kalimah asalatan au aridatan. Jadi fi wasatil kalimah seperti yang pernah kita sebutkan, ini alif berada di tengah, mau memang aslinya di tengah asalatan, ataupun sebenarnya alif itu apa? Huruf terakhir, tapi karena kalimatnya bersambung dengan kalimat lain, dia menjadi di tengah. Nah ini, antakunal alifu fi wasatil kalimah asalatan au aridatan. Maka kaidah penulisannya gimana? Fatuk tabu bisuratil alifi fi kulli hal. Nah ini saja. Jadi ini apa? Yang namanya alifnya nanti ditulis dalam surah alif kata beliau. Dalam surah alif maksudnya apa di sini? Tawilatan atau mamdudatan. Bikuli halin, ini bikuli halin maksudnya apa? Di setiap keadaannya, maksudnya apa? Mau dia didapatin di tengah isim, atau didapatin di tengah apa? Di tengah fiil, atau didapatin di tengah apa? Harf.
Intinya kalimatnya apapun kalau dia berada di tengah kata atau kalimat, nah ini nanti dia ditulis apa? Mamdudatan atau tawilatan. Contohnya mislu qala wa ba'a. Ini kan dua contoh fi'il. Atau misalkan kita sebutkan contoh isim ya apa? Misalkan balun misalkan atau qaimun. Ya semuanya ini apa? Nanti alifnya ditulis memanjang ke atas. Asani antakuna fi akhiril kalimah. Nah, ini yang kedua, alifnya berada di akhir kata. Maka kata beliau, fataratan tuktabu bisuratil alif, wataratan bisuratil ya. Jadi kan kemungkinannya nanti apa? Imma alifnya ditulis mamdudah ataupun ditulis maksurah. Nah, beliau kemudian ingin mengurai satu persatu. Nah, cara beliau, uslub beliau dalam menjelaskan, beliau sebutkan kapan ditulis dengan alif, kapan ditulis dengan apa? Dengan ya. Kapan ditulis mamdudah, kapan ditulis maksurah. Nah, kalau kita kan menyebutkannya apa dengan mengklasifikasikan kalimatnya apa, isim, fi'il atau harf. Tapi insya Allah ini sama saja dan ini untuk perapian. Qala rahimallahu ta'ala fatuktabu bisuratil alifi fi khamsati mawadi'a. Ini alifnya ditulis mamdudah. Ditulis tawilah memanjang ke atas kata beliau di 5 tempat. Antakunal kalimatu harfan. Ya ini berarti apa? Dia berada di akhir huruf. Karena kan ini tafsil apa? Terkait keadaan kedua. Kalau alifnya berada di akhir kata. Katanya kalau berada di akhir kata, kalau nggak ditulis tawilah ataupun juga apa? Maksurah. Nah ini alif yang berada di akhir kata ditulis tawilah di 5 keadaan katanya. Di 5 tempat. Nah yang pertama antakunal kalimatu harfan. Kalau dia berada di akhir apa saat? Di akhir kata yang dia huruf. Mislu kalla, laula. Terus disebutkan pengecualian. Ini seperti yang pernah kita sebutkan. Wa yustathna min dzalika bala, wa ila, wa ala, wa hatta. Ini antum kasih catatan nih. Malam tattasil bima al-istifhamiyah. Ini selama ila, ala, sama hatta. Ini jadi malam tattasil itu semuanya kembali kemana? Ke yang 3 sebelumnya. Yang dia harful jar. Ila, ala, hatta. Kata beliau, ini ketiganya alifnya ditulis ala suratil ya maksurah selama ketiganya tidak bersambung dengan ma al-istifhamiyah. Kita sudah pelajari di masalah al-wasl. Termasuk kalimat yang akan kita sambung dengan kalimat yang lain dalam penulisan yaitu ma al-istifhamiyah. Ya intinya ma itu termasuk yang diwasal toh. Salah satunya ma al-istifhamiyah ketika apa? Ketika dia dijerkan. Entah itu dengan isim atau dengan apa? Harf. Nah, ini kan ila, ala, hatta ini kan harful jar. Nah, ketika nanti ma kemasukan ketiganya ini, maka penulisan ma harus disambungkan dengan ketiganya. Kalau disambungkan saat berarti alif yang ada di akhir ila, ala sama hatta ini tidak lagi berada apa? Di akhir. Sehingga dia statusnya apa nanti? Mutawassithah. Mutawassithah apa nih namanya? Aridah. Sehingga nanti dalam penulisan pun kata Syekh Ibnu Utsaimin itu kalau sudah diwasal ma dengan ketiganya sehingga apa? Alif di ketiganya itu bukan lagi berada di akhir sehingga berada apa? Di tengah, maka nanti hukumnya ya kembali kepada hukum mutawassithah, alif mutawassithah. Maka nanti tulisannya gimana? Ilama. Di mana kita nanti menghapus apa? Alif di ma alis istifhamiyah, alama. Ataupun juga apa? Hatta, hattama. Nah, di mana alif yang di ma al istifhamiyahnya pun kita hapuskan dan itu yang sudah kita pernah apa? Pelajari di ma yunqasu minal huruf. Ya, ini Zat ya. Jadi kata beliau wa ila ala hatta malam tattasil bima al istifhamiyah itu malam tattasil bima al istifhamiyah itu kembali ke 3 huruful jar yang sebelumnya. Huruful jar yang sebelumnya. Terus kata beliau fa inita salat biha fa inita salat huruful jar yang 3 tadi ila ala hatta biha itu maksudnya bima al istifhamiyah kutibat maka alif yang berada di akhir ketiganya ila ala hatta kutibat bisuratil alif. Kenapa kutibat bisuratil alif? Karena dia sudah mengambil hukum alif mutawassithah.
Kutibat bi suratil alif. Ma mithlu ila ma ala ma hatta ma. Di mana nanti alif istifhamiyahnya pun kita hapuskan, tidak kita tuliskan karena dia sudah dijerkan gitu saja. Itu yang sudah pernah kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua, antakunal kalimatu isman mabniyan. Jadi tentunya apa? Isimnya isim Arabi saja. Karena kan di tafsir kita tuh kan Arabi sama Ajami. Ala kulli hal Arabi mabni. Nah, kalau kalimatnya tadi isman mabniyan, mislu apa? Kumna. Itu syahidnya di mana saat itu? Di nah. Nah, yang dia apa? Domir rafa mutaharik. Za yang dia ismul isyarah. Za. Wa yustathna min dzalika anna wa mata wa ula, yang dia ismu isyarah kata beliau. Yang mana apa? Dituliskan waw di tengahnya, itu sebagai apa? Pembeda antara ula yang ismul isyarah sama al ula yang dia ismul mausul. Sama kata beliau wal ula tanpa dituliskan waw tapi dituliskan alif lam. Nah, ini bedanya nih. Jadi nggak dituliskan waw, tapi kalau yang ula ism mausul itu harus ditambahkan apa saat? Alif lam. Alif lamnya ini alif lam zaidah. Wal ula ismun mausul. Nah, jadi kata beliau dikecualikan daripada itu, artinya tidak lagi ditulis dengan alif, melainkan ditulis dengan apa saat? Dengan ya. Itu tadi lima kata. Anna, mata, ula, al ula. Maka kata beliau fatuk tabu bil ya. 4 ya. Anna, mata, ula, wal ula ya. 4 ya. 4 kata yang ini dikecualikan, sehingga alifnya ditulis apa? Fatuk tabu bil ya. Ala suratil ya artinya maksurah. Ya. Terus antakunal kalimatu isman a'jamiyan. Antakunal kalimatu isman a'jamiyan. Kalimatnya itu apa saat? Isim a'jami. Nah, ini sudah kita sebutkan juga. Mislu Amerika atau Indonesia, Nigeria. Pokoknya alif yang di akhirnya apa kita tulis tawilah. Wa yustatsna min dzalika. Nah, dikecualikan dari itu apa? Ada beberapa kata Musa, Isa, Kisra, Bukhara. Ini kurang satu nih, kita tambahkan apa kemarin? Yahya. Atau Matta juga termasuk. Matta yang dia Matthew. Musa, jadi kan ada 6 ya pengecualiannya ya. Kalau di huruf ada 4. Kalau di huruf tadi ada berapa? Kalau di huruf, bukan di huruf, maksud Anda di isim mabni tadi ada 4. Di isim a'jami seharusnya ada 6. Musa, Isa, Kisra, Bukhara, Matta sama Yahya. Nah, ini. Maka semuanya apa termasuk pengecualian sehingga tidak lagi ditulis apa dengan alif melainkan dengan ya. Fakutiba bil ya. Ini maudhi ketiga. Kemudian yang keempat, antakunal kalimatu tsulatsiyatan. Ya, ini berarti alifnya di huruf ketiga kan ya. Karena kan ini apa? Alifnya sebagai huruf terakhir. Kalimatnya hurufnya 3. Antakunal kalimatu tsulatsiyatan. Berarti alifnya sebagai huruf ketiga. Wa aslul alifi al-wawa. Dan asal alifnya apa? Al-waw. Ini saat beliau ini ingin menyinggung isim Arabi. Beliau ingin menyinggung apa? Isim. Tapi bisa juga kita kaitkan dengan apa? Dengan fi'il. Karena kan beliau sebutkan kalimat ya. Yang penting kalau ada kalimat itu kemudian hurufnya 3. Dan aslul alifnya adalah apa saat? Adalah al-waw. Ini kan baik di isim Arabi ataupun juga apa saat? Di isim Arabi yang dia mu'rab ataupun di fi'il. Nah, ini. Antakunal kalimatu tsulatsiyatan wa aslul alifi al-wawa mislu du'a. Ini da'a. Mislu da'a. Doa. Nah, ini da'a mungkin lebih tepatnya ya. Ini mislu da'a sama al-asa. Maksudnya da'a itu contoh fi'il. Al-asa itu contoh apa saat? Contoh isim yang dia isim Arabi mu'rab. Nah, jadi kan kita sebutkan bahwa isim Arabi mu'rab sama fi'il itu sama rumusnya saat. Pokoknya kalau apa? Kalau alifnya itu di huruf ketiga maka tinggal dilihat aslul alif. Kalau aslul alifnya al-waw maka ditulis apa saat? Tawilah. Maka itu da'a saja bukan doa ya. Da'a sama al-aso. Makanya al-asonya belum kasih alif lam menandakan itu isim. Nah, da'a itu bukan doa, da'a.
Artinya beliau ingin mencontohkan fi'il sama al-isim. Nah, kemudian antakunal alifu masbuqatan bil ya. Nah, ini termasuk kapan alif itu ditulis tawila atau mamdudah ketika berada di akhir, kata beliau antakunal alifu masbuqatan bil ya. Ini kapan, Ustaz? Alifnya didahului oleh ya. Berarti apa? Idza kanat fawqa tsalatsa atau idza kanat rabi'atan fasaidan. Ini kalau alifnya sebagai huruf terakhir, dia berada di mana? Huruf keempat, kelima atau keenam. Dan sebelumnya ya. Aslinya kalau alif itu berada di akhir dan dia rabi'atan fasaidan, itu sudah pasti ditulis apa? Maksurah. Maksurah. Tapi ini kan termasuk pengecualian toh? Termasuk apa? Pengecualian. Apa pengecualiannya? Kalau sebelumnya ya. Kalau sebelumnya ya, alif yang rabi'atan fasaidan enggak lagi ditulis maksurah. Karena akan terjadi perjumpaan dua ya. Makanya apa? Kalau sebelumnya ya, itu ditulis apa? Tawilah. Li alla yajtami'a al-ya'an, kata ulama. Jadi coba antakunal alifu masbuqatan bil ya. Kalau alifnya didahului oleh ya. Makanya kalau kita lihat contohnya dunia saja ya, itu alifnya di mana tuh? Huruf keberapa itu? Huruf keempat. Apa Mbak? Huruf keempat. Tapi apa kata beliau? Wa yustatsna min dzalika al-a'lam. Al-a'lam di sini maksud beliau Yahya. Fatuk tabu ala ya'in mithlu Yahya. Tapi ini kita bilang apa saat Yahya ini asalnya ism a'jami. Tidak perlu dia menjadi pengecualian di sini. Karena apa? Yahya itu ism a'jami. Karena kaidahnya kullu asma'il anbiya itu a'jamiyah. Illa arba'ah. Muhammad, Soleh, Hud, sama Syith. Ini cuma 4 ini saja yang dia Arabi. Selebihnya semua nama nabi itu apa saat A'jami, termasuk apa berarti? Yahya. Jadi Yahya itu sebenarnya apa? Pengecualian dari kaidah di mana? Di isim A'jami. Makanya tadi kita bilang ya selain Musa, Isa, Bukhara, Kisra, ada Matta sama Yahya. Kemudian saat yang kedua, jadi penulisan alif yang di akhir dengan surah ya, artinya maksurah. Wa tuktabul alifu bi suratil ya'i fi thalathati mawadi'a. Di 5 atau di 3 keadaan kata beliau. Di 3 tempat. Yang pertama, mastuthniya mimma sabaq. Apa maksudnya, Ustaz? Mastuthniya mimma sabaqa fil lati tuktabu bi suratil alif. Tadi pengecualian tadi. Pengecualian di mana aja? Di isim mabni. Ya kan? Terus pengecualian di mana? Di isim a'jami. Nah, itu pokoknya itu yang pengecualian itu nanti dia apa? Termasuk ini tulis dengan iya. Maksurah, alif di akhirnya ditulis maksurah. Itu maksudnya mastuthniya mimma sabaqa allati tuktabu bi suratil alif. Wis. Terus yang kedua, idza kanat fil af'al wal asma'i al mu'rabah. Nah, ini seharusnya ini tadi di awal kan beliau apa maksudnya yang tadi antakunal kalimah tsulafiyah itu kan ya enaknya kan idza kanat fil af'al wal asma al mu'rabah kan. Ya cuman itulah uslub beliau tadi yang disebutkan sebelumnya. Tapi ini lebih jelas lagi ini idza kanat fil af'ali wal asma'il mu'rabati rabi'atan fa'aktsara. Ya rabi'atan fa'aktsara maksudnya apa? Atau khamisatan atau sadisatan atau juga sabi'atan kalau di isim misalkan ada idza kanat fil af'ali wal asma'i al mu'rabati rabi'atan fa aktsara. Mislu apa? A'ta, istafa, al mu'ta sama al mustafa. Ini kalau bisa antum kasih catatan malam yakun qablah apa? Ya. Ini yang dia rabi'atan fasaidan apa? Ya, ini selama sebelum alifnya tidak ada apa saat tidak ada ya. Karena kalau ada ya tadi apa? Ditulis mamdudah, ditulis tawilah. Nah, ini ditulis maksurah apa? Ya, malam yusbak bilya atau malam yakun qabla haya. Nah, ini. Makanya contohnya apa? Aqta, istafa, al-mu'ta, al-mustafa. Ini pokoknya alifnya hatta meskipun asalnya adalah waw, tetap ditulis apa saat? Maksurah. Meskipun asal alifnya apa? Al-waw. Seperti di mana? Seperti di mana? Istafa. Ya, istafa itu apa?
Mustafa itu termasuk yang asalnya waw nggak sih? Sofwah, Sofwah. Iya, Sofwah. Ini asalnya wow, tapi semuanya ditulis apa? Ditulis maksurah. Jadi kalau alif itu rabi'atan fasaidan itu tidak perlu lagi ngelihat asalnya apa, gitu saja. Sudah pasti apa? Maksurah selama sebelumnya tidak ada apa? Tidak ada ya. Tapi kalau sebelumnya ya maka ditulis apa? Tawilah. Yang terakhir, idza kanat fi fi'lin au ismin mu'rabin salisatan. Nah, huruf ketiga terus apa? Munqalibatan an ya. Maksudnya apa? Asalnya apa? Ya. Ini kan seharusnya apa? Layaknya yang sebelumnya juga ditafsir dulu kayak gini kan, diperjelas ya. Tapi ala kulli hal jazakallahu khairan ini. Mithlu al-fata, ini contoh di isim, sa'a ini contoh apa? Di fi'il. Makanya tadi al-asa itu contoh isim, da'a itu contoh apa? Contoh fi'il. Nah, ini terkait kitabatul alif, kita cukupkan dulu ya. Ya, biar tidak terlalu banyak. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.